Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi darani amin. Santri Darul Ukhwah, Pondok Pesantren Darul Ukhwah yang ada di kediamannya masing-masing. Kajian ba'da subuh ini kita akan mengkaji tentang pagi ini tentang mas'uliyah. Mas'uliyah itu artinya adalah tanggung jawab. Karena setelah orang menemukan idrok, setelah menemukan, kemudian qabul, menerima dirinya sendiri, waqaror, dan kemudian memutuskan, wakhtiyar, dan kemudian berusaha, wal mas'uliyah. Selanjutnya adalah tentang mas'uliyah. Mas'uliyah itu adalah tanggung jawab. Fahal hadza yakfi linauqidhi kudratina itlaqan fa ba'da dzalik la budda minal mas'uliyah. Fahal hadza yakfi, adakah ini cukup linauqidhi kudratina untuk membangkitkan kemampuan kita? Pertanyaannya begitu. Tentunya jawabnya itlaqon, pasti. Asal mau saja Anda memahami ini dan melaksanakan, cukup. Faba'da dzalik, setelah itu la budda minal mas'uliyah, maka wajib untuk bertanggung jawab. Jadi setelah kau idrok, menerima padanya, memutuskan, diaplikasikan, ikhtiar, baru mas'uliyah, tanggung jawab. Fala budda an tatahammala mas'uliyata hayatik li antahamala al-mas'uliyata huwa bidayatul quwwah adzatiyah. Fala budda, maka wajib, min antatahammala, untuk mau menanggung, mas'uliyata hayatika, akan tanggung jawab hidupmu. Li antahammala, agar supaya Anda mau menanggung, li anna tahammulal mas'uliyah, karena sesungguhnya mau menanggung tanggung jawab, huwa bermula tahammul mas'uliyah itu bidayatul quwwah, menjadi permulaannya kekuatan adzatiyah, permulaan kekuatan pribadi, permulaan kekuatan pribadi. Jadi orang harus latihan tanggung jawab, karena tanggung jawab itu adalah kekuatan pribadi Anda. Jadi orang merasa tanggung jawab dan mau melakukan, disuruh atau tidak disuruh,
diperintah atau tidak diperintah, Anda melihat sesuatu yang harus dilakukan, maka Anda harus lakukan itu tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa dipuji, tanpa dibayar pun Anda melakukannya. Nah, kalau ada tempat kotor, jelas nih kotor, Anda merasa tanggung jawab, matanya ngelihat kotoran itu nggak enak, ya Anda bersihin. Itu namanya mas'uliyah. Anda merasa nggak nyaman, ada mobil kotor, disuruh atau tidak disuruh, Anda mulai mencucinya. Ada temannya tidur, padahal waktu ngaji, disuruh atau tidak disuruh Anda merasa tanggung jawab dengan temannya, Anda bangunin, Anda ajak. Itu kalau sudah terbiasa kayak gitu, nanti kemudian Anda hidup di masyarakat, ini merasa tugasmu atau bukan tugasmu, kalau Anda tanggung jawab, disuruh atau tidak disuruh, itu Anda akan melakukan itu. Kalau sudah terbiasa begitu, itu akan enteng, ringan. Kalau sudah enteng, ringan, tangannya ringan, enak, gampang, orang melihat, memonitor. Oh, anak ini bagus nih. Nggak disuruh, nggak apa, tapi pantatnya ringanan, tangannya entengan, dia mudah, apalagi disuruh, dan berhasil. Itu mau tidak mau masyarakat akan menilai. Ketika Anda sudah dinilai oleh masyarakat, ya sudah, itu qanunul injidab akan nempel ke Anda. Hukum tarik menarik. Oh, ini berarti pantas jadi ketua ini. Anda aktif di NU, Anda ringanan, Anda punya inisiatif, punya pikiran-pikiran bagus, dilakukan. Itu nggak usah magang dari calon ketua NU, orang udah menunjuk itu. Itu namanya qanunul injidab yang berangkat dari mas'uliyah. Intinya di sini orang hidup nih, intinya di mas'uliyah, tanggung jawab, disuruh nggak disuruh, kreatif, inovatif, tunjukkan kepada orang Anda mampu. Selain Anda mampu, Anda ringan. Itu nanti akan memudahkan rezeki Anda. Yang akan buntoni rezeki Anda, menutup rezeki, menutup peluang, menutup orang jadi senang, itu kalau Anda sudah dikasih tanggung jawab, tidak bertanggung jawab, cuma omongannya doang, iya saya selesaikan, iya saya selesaikan, iya saya laksanakan, tapi nggak pernah dilaksanakan. Faktanya ada lingkungan yang tidak tertib, Anda diem saja. Lingkungan yang tidak nyaman, Anda diem saja. Ada lingkungan yang berbahaya, Anda diem saja. Nah, ketika demikian, orang akan mengacuhkan Anda. Kalau Anda diem saja, itu akan acuh saja. Nah, makanya sesungguhnya kiai-kiai zaman dulu itu niteni. Oh, anak ini kira-kira ini mau jadi orang hebat. Itu udah kelihatan, itu dititeni itu. Oh, anak ini sudah kelihatannya bisa dipercaya. Nah, itu dari hal-hal kecil untuk membiasakan diri kita. Nah, kenapa mas'uliyah kok begitu kuatnya? Li'anna tahammulal mas'uliyah huwa bidayatul quwwati dzatiyah. Nah, ini intinya.
Sesungguhnya mau bertanggung jawab itu adalah permulaan dari kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi Anda. Jadi ketika yang melakukan mas'uliyah tanggung jawab itu Anda, ya saya nggak ikut, ya cuma ikut dapat sedikit. Oh itu santri dari Kedoya jadi orangnya bagus, ya dapatlah saya juga. Gitu. Oh itu santri Darul Ukhwah, itu jadi dia entengan, ya saya dapat sedikit lah gitu. Jadi orang lain pun ya kedapetan. Tapi intinya di Anda sendiri. Kalau orang sudah melihat Anda baik, nanti gampang jadi lurah, gampang jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi DPR. Itu cuma kayak gitu itu. Jadi ketua NU atau apa saja. Ini ada sebuah cerita, kuntu fi yaumin minal ayam mudiron aman fi ahadil amakin fi Montreal. Wa kana indi akthar min alfaina amil. Wa kuntu adau afkaron jadidah wa kanatil umuru hunaka la tasiru kama urid. Wa hina kuntu fis sayyarah qultu li nafsi limadza la yafhamuni. Ini ada sebuah cerita. Pengarang kitab ini yang bercerita bahwa dirinya pengarang kitab ini adalah suatu hari dia jadi presiden direktur utama di sebuah perumahan di Montreal. Ketika itu dia mempunyai karyawan 2.000 karyawannya. Dia membuat gerakan pikiran baru, ingin memasukkan ide-ide baru pada karyawannya yang sudah ada 2.000 itu. Dia selaku dirutnya. Tapi hal itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nggak bisa berjalan dengan baik. Idenya nggak bisa jalan. Keinginannya nggak bisa berjalan. Kemauannya nggak bisa diterapkan kepada orang-orang yang kerja pada dia, yang 2.000 orang itu. Nggak bisa dijalankan, nggak bisa dikerjakan, nggak bisa diikuti oleh karyawannya. Lalu ketika dia ke mobil, di mobilnya dia mikir, kenapa sih orang-orang nggak paham pada saya? Orang-orang nggak pada ngikuti saya. Orang-orang, pokoknya nyalain orang-orang semuanya itu. Nah, karena dia begitu, nggak merasa orang-orang tidak ngikuti, tidak patuh, sehingga dia mengucapkan ana sofa atrudu aisaksun la yasmau al-kalam. Saya akan pecat orang-orang yang nggak mau dengerin kata-kata saya. Itu ngerentek kayak gitu waktu dia duduk di mobilnya. Wa kuntu astami'u li syaksin min aqwan nas fi tanmiyatil basyariyah fil alam faka'annahu kana yukallimuni. Pada suatu saat saya mendengarkan orang hebat yang ahli di bidang SDM, sumber daya manusia, yang top di dunia. Kemudian mendengarkan dia bilangi. Apa yang dia bilangin? Orang yang ahli SDM, ahli sumber daya manusia ini, dia bilang begini, la walidak
la walidak wala walidatik wala walidatak wala akhuk wala ukhtak walal mudir walal hafiz mas'ulun an afkarika wa ahasisika. Kayak gitu dibilangin oleh orang yang ahli dalam bidang SDM. Tidak bapakmu dan tidak pula ibumu, tidak juga saudaramu laki-laki atau saudaramu perempuan, tidak juga direkturmu, tidak juga satpammu itu mas'ulunan afkarik wa ahasisik, itu bertanggung jawab kepada pikiranmu dan perasaanmu. Jadi kayak gitu. Bapakmu, ibumu, saudaramu, adikmu, kakekmu, gurumu, direkturmu, penjagamu itu tidak bertanggung jawab pada pikiranmu dan perasaanmu. Nah itu kayak gitu itu. Maka siapa yang bertanggung jawab sesungguhnya? Ya Anda sendiri, kita sendiri, bukan orang lain. Kuntu ada siapa aku pengarang kitab ini. Fi yaumin minal ayam pada suatu hari itu mudiron aman menjadi presiden direktur atau direktur utama. Fi akadil amakin fi Montreal pada salah satu perumahan di Montreal. Montreal itu di negara bagian di Amerika sana. Wakana dan ada indi dan dulu saya punya aktsar min alfen amil, lebih banyak dari 2.000 pekerja. 2.000 pekerja. Lebih banyak. Karena ada 2.000 pekerjanya. Wa kuntu dan ada siapa aku itu adha'u afkaron jadidah. Aku menaruh pikiran-pikiran yang baru. Karena dia punya ide baru, mau diterapkan kepada 2.000 karyawan itu. Wakanatil umur, wakanat dan ada apal umur hal-hal hunaka di sana itulah tasiru kama urid, tidak berjalan seperti yang aku inginkan. La tasiru kama urid, tidak berjalan seperti yang aku inginkan. Ya nggak mungkin orang yang membangkang, orang yang nggak ngikutin, dibilangin A nggak ngikut A, bilangin B nggak ngikut B. Ada nanti kalau Anda jadi pimpinan, nggak tahu pimpinan kelas, pimpinan apa saja, atau pimpinan di kamar, sekecil apapun pimpinan, yang dipimpin belum tentu ikut semua masuk sesuai pikiranmu, itu belum tentu. Nah ini pengarang buku ini, kitab ini, dia pernah kejadian begitu. Wa'in kuntu fis sayyarah qultu li nafsi. Ketika aku di mobil, qultu li nafsi, maka aku berkata pada diriku sendiri. Ngerenteg gitulah kira-kira. Mikir, duduk mikir, iya ya kenapa kok orang-orang itu limada, kenapa la yafhamuni, orang-orang tidak memahamiku, tidak paham denganku, kenapa? Cuma ngerentek. Siapa haula innas, mereka orang-orang. Orang-orang kok pada nggak paham dengan saya ya. Nah, terus
Ana saufa atrudu. Kalau biasa orang, kalau lagi keadaan kayak gitu, kadang-kadang temperaturnya naik, marah juga. Ketika lagi marah, pasti dia di dalam hatinya bunyi ana saufa atrudu ay saksun la yasmau kalam. Aku akan memecat, saufa atrudu, aku akan memecat ay saksun. Maksudnya saya akan memecat pada sakson, orang la yasmaul kalam, yang tidak mendengarkan kata-kataku. Namanya udah diruh, namanya udah ketua, namanya itu nggak didengerin kata-katanya, bisa kayak gitu itu, bisa mecat. Lah tapi dia mikir lagi ketika wakuntu astami'u, ketika aku mendengarkan li syaksin, pada seseorang min aqwan nas, dari orang paling kuat, paling hebat, fitan miatil basyariyah, dalam urusan pengembangan sumber daya manusia, SDM. Jadi HRD, Human Resource Development. Dia orangnya ahli Human Resource Development. Fitan miatil basyariyah fil alam, di dunia. Faka'annahu kana yukallimuni. Ketika dia ketemu dengan orang yang ahli Human Resource Development, itu orang top ini seolah-olah bilangin ke saya, faka'anau, seolah-olah dia itu kana yukallimuni, dia membilangi pada saya. Dia bilang apa? Fakana yakul, dulu dia bilang, la walidak, tidak bapakmu, wala walidatik, tidak pula ibumu, wala akhok, tidak pula saudaramu, wala ukhtak, dan tidak pula saudara perempuanmu, walal mudir, tidak pula direktur, walal khafir, tidak pula satpamu, itu mas'ulun, tanggung jawab, an afkarika, dari pikiran-pikiranmu, wa ahasisika, dan dari perasaanmu. Nah, ketika dibilangi oleh Human Resource Development yang paling top, dia bilang, hei, Anda kok marah-marah sendiri, mau mecatin orang. Orang lain itu nggak ada tanggung jawabnya kepada diri Anda. Mau bapakmu, ibumu, kakekmu, semua orang di depanmu, atau santrimu, atau muridmu, atau rakyatmu. Kalau Anda jadi presiden, dikritik terus gitu, dikritik terus, karena kebijakannya dianggap nggak sesuai dengan masyarakat. Memberikan kebijakan mau ngasih sembako saja pada nggak sampai sembakonya gitu, atau sampai yang sampai malah numpuk, satu orang dapat 3, yang lain nggak dapat, dikritik. Dan ketika dikritik, di dalam hatinya pasti ngedogol. Ketika ngedogol, kepengen memecat kalau kepada menteri-menterinya untuk reshuffle atau apa gitu. Nah, ketika ngeluh itu, perasaan mau berbuat kayak gitu pasti ada. Tapi sesungguhnya yang Anda harus pahami, kalau Anda jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, atau pemimpin apapun perusahaan, jadi kiai, jadi direktur, sesungguhnya
Yang paling bertanggung jawab pada pikiran dan perasaanmu Anda sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau orang lain suruh seperti Anda dan belum mau dan tidak mau mengikuti Anda yang berpikir, bukan orang lain yang harus berpikir. Anda harus berpikir, kenapa mereka tidak mau seperti apa yang aku inginkan. Padahal menurut Anda, pikiran Anda bagus sekali, tapi belum tentu orang lain akan ngikuti. Nah, ketika demikian, apa yang harus kita lakukan? Wa antal ladzi tatahammala mas'uliyata hayatik. Nah, ini dia. Ini yang harus dipikir, ini harus ada di hati Anda. Antalladzi, Andalah orangnya, tatahammalu yang Anda mau menanggung mas'uliyata hayatik, akan tanggung jawab kehidupanmu. Yang bertanggung jawab kehidupanmu adalah Anda sendiri. Waka anna hadzal kalam, sesungguhnya seolah-olah pembicaraan ini, kata-kata ini, bahwa yang tanggung jawab dalam hidupmu adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Itu karena ada bahadzal kalam itu kama in baridin nazala ala aqli wa jismani. Kata pengarang kitab ini, karena ada bahadzal kalam itu kamain, seperti air baridin yang dingin, ala akli, atas pikiranku, wajismani, dan jasmaniku, badanku. Pendapat tadi itu langsung kayak nyiram otak kita, ceng gitu. Tadinya ketika marah ya nggak mikir kayak gitu. Wabil fi'li, dan tentunya nazar tuh aku bisa melihat ila nafsi, pada diriku. Aku bisa melihat fil mir'ati, dalam kaca. Akhirnya aku bisa melihat diriku dalam kaca. Wawajatu, dan aku temukan anani, sesungguhnya saya, anaya saya sendiri, itu as-sabab, sebabnya. Jadi penyebabnya mereka nggak ikutin kita, itu ya kita sendiri. Kenapa gitu? Kok motong kayu, kayunya nggak potong-potong? Yang jangan diomelin kayunya. Yang dilihat adalah yang motong dan alat potongnya. Mungkin alat potongnya adalah kurang tajam, atau alat potongnya tajam tapi yang motong nggak bisa. Jadi ketika motong malah nggak potong-potong. Itu. Yang sekaligus ketika dia bisa mengkaca diri, dia bisa mengatakan, oh penyebabnya saya. Jadi jangan menyalahkan penyebabnya itu dilarikan ke orang lain terus. Yang harus dilihat itu diri kita. Itu. Motong kayu, nggak potong-potong, yang diomelin kayunya, atau yang diomelin orang lain. Padahal karena Anda nggak bisa motong, atau karena alatnya tidak tajam. Nah, tapi yang kejadian kayak gini biasa terjadi. Apalagi zaman-zaman politik kayak gini. Mau presiden, mau apa. Orang kemarin sore aja udah bisa ngomel-ngomel ke presiden. Baru SMA belum tamat, sudah bisa ngomelin orang tua. Ya sekarang ini. Nah, ketika ada orang ngomel-ngomel kayak gitu, nggak perlu terlalu disalahkan. Yang disalahkan diri kita, kenapa tidak bisa menghandle mereka.
Wabil fi'li nazartu ila nafsi fil mir'ah, dalam kaca. Saya sendiri. Nah, ketika sudah dia bisa mengatakan penyebabnya dirinya sendiri, walaisan nas, dan bukannya manusia atau orang lain, fa ana alladzi la astati'u an ufahhima haula'in nas. Fa ana, maka bermula saya, alladzi la astati'u, yang tidak mampu, siapa saya, an ufahima, untuk memberikan pemahaman, siapa saya, haula innas akan semua manusia itu. Ya, ini persoalannya jangan ditimpakan kepada orang lain. Kalau setiap yang Anda tidak mampu kemudian Anda mencari-cari alasannya, itu sesungguhnya Anda tidak mampu. Sebenarnya orang-orang mampu, tapi ketika dituduh nggak mampu, nggak terima, dia cari alasan orang lain yang disalahkan. Itu biasanya begitu, biasanya. Enggak jadi RT, RW, camat, apa lurah, mau sampai presiden juga gitu. Kalau disalahkan rasanya nggak mau. Kalau disalahkan orang, harus cari orang lain yang salah. Nah, itu biasanya terjadi kayak gitu. Nah, padahal yang benar tidak begitu. Ana abu'u lahum waqtan la yaqdiruna alaihi. Aku menggunakan atau memberikan, menaruh lahum, bagi mereka, waktan, akan waktu, layak diruna alaihi, yang mereka tidak mampu. Nah, harus mikir, oh berarti yang salah ini saya kasihkan kewajiban dia membuat jadwal waktunya, mereka nggak mampu. Mungkin karena rumahnya jauh sehingga dia tidak bisa tepat waktu. Dipikirkan itu. Mungkin karena kecuali kalau kesalahannya pada mereka. Mestinya habis ngaji jam 9, jam 10 tidur, jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur, suruh bangun lagi, sekarangnya udah nggak kuat, tengleng kayak gitu itu. Orangnya datang tapi ngangkat kepala aja udah nggak mampu itu kan. Nah, tengleng itu. Ngangkat kepala tidak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur. Tengleng. Nah, kalau gitu itu bukan kita yang salah. Digamparin juga boleh itu, biar nggak tengleng kayak gitu kan. Nah, itu. Wa adau lahum afkaron, dan aku kasihkan kepada mereka sebuah pikiran-pikiran yang bermula mereka itu ghairu mutadarribin alaiha, yang tidak merasa terdidik atas afkar. Loh, kita kasih pikiran-pikiran baru, tapi sesungguhnya mereka itu tidak merasa tidak paham atas pikiran itu. Wa badadzalik, dan setelah itu alumuhum, maka aku menyalahkan kepada mereka, menyalahkan. Wakanat, dan ada natijatu hasilnya an ataqabbala mas'uliyata hayatiz dzatiyah. Hasilnya itu. Terakhir hasilnya, walaupun sudah pertentangan, ingin ini kepada yang dipimpin, tapi wakanat, dan ada natijah hasilnya an ataqabbala, ya kita hendaknya menerima mas'uliyata hayati
akan tanggung jawab diri kita, hidup kita, tanggung jawab hidup kita adzatiyah yang pribadi. Jadi sesungguhnya kita harus mau tanggung jawab pribadi, diri kita dulu. Jangan menyalahkan orang lain dulu, diri kita. Jadi kalau ada pemimpin yang hebat, kok yang dipimpin yang salah, yang maju, yang bertanggung jawab itu pimpinannya. Saya yang salah, dia anak buah saya. Itu pimpinan yang hebat kayak gitu. Tapi kalau model pimpinan politik hari ini, walaupun dia yang salah, kalau bisa orang lain yang disalahkan. Itu namanya orang mencari-cari, apa namanya? Cari apa itu? Cari aman, cari selamat, cari apa lagi? Agar dibilangi seolah-olah baik. Tapi nggak bisa hari ini mau ngomong seolah-olah baik. Lah orang udah pinter-pinter. Ada gubernur, katanya mau ngasih sembako, isinya udah diceritain tuh di media. Gak hanya media cerita sama kiai juga ikut bercerita nanti. Orang sewilayah sini, baik penduduk sini atau bukan penduduk sini yang tinggal di sini karena corona, akan saya kasih paket sembako semua, bantuan sosial. Pret, tidak ada, ya kan? Misalnya, atau ada tapi tidak semuanya. Lah yang penduduk asli saja nggak dapat. Yang jelas ada KTP-nya, ada alamatnya. Lah kalau orang luar sini, KTP-nya orang luar sini, orang Jawa Barat, Jawa Tengah. Lah bagaimana mau mendata? Ya pret gitu doang. Nah, kemudian ada orang protes kayak gitu, dia marah-marah, diprotes. Itu nggak bisa marah-marah. Karena memang sesungguhnya misalnya begitu, kecuali kalau tidak begitu. Kalau tidak begitu, wong ngakunya punya duit, terus baru nyalakan orang lain, lu sih nggak bayar dulu ke gua, jadi saya tidak bisa bikin paket sembako. Kan kayak gitu katanya. Nah ini cuma cari sensasi. Hebat, tapi sesungguhnya bunuh diri. Ketika kedengaran pertama kali sebelum dilaksanakan, oh hebat ini orang. Tapi ketika nggak ada bukti, ya sudah itu bunuh diri namanya. Maka kalau Anda jadi pemimpin, jangan gitu. Ukur cara ngomong, ukur kekuatannya, ukur keadaannya. Keadaannya kayak apa? Orang nggak punya duit, pajak aja baru masuk 10% paling-paling untuk membayar tenaga gaji. Kok ingin mengasihi se-Indonesia? Ya nggak mampu lah, wong pajaknya aja baru 10% masuknya. Itu nanti kebelenggu sendiri dari ucapannya. Inilah yang disebut mas'uliyah hayati adzatiyah. Mas'uliyah, tanggung jawab hidup yang secara pribadi. Ini contohnya, ini ada sebuah contoh. Fatiflul ladzi ya'ti ila dunya huwa ladzi yarda'u bi nafsihi wa yata'allamu kaifa yarda'u wa indama tu'allimuhul ummu al-mash la budda ayyakuma huwa bi nafsihi bil harakah al-ula lil masyi. Famungdu an khalaqana Allah ta'ala ila dunya
khalaqona mas'ulin an anfusina. Nah ini hebatnya itu, ini contoh bahwa tanggung jawab itu nggak usah disalah-salahkan orang lain, tapi diri kita. Contohnya, fatiflul ladzi ya'ti, bayi yang lahir ila dunia, ke dunia, bayi yang lahir ke dunia, huwa bermula tifal, bayi alladzi yardo'u, yang menyusu, apa tifal bayi, binafsi, dengan sendirinya. Wa yata'alamu, dan belajar apa bayinya, kaifa yardo'u, bagaimana cara menyusu. Wa indama tu'alimuhul ketika ibunya mengajarinya, ketika mengajarinya siapa al-ummu, ibunya, al-masya, akan berjalan, labuda, wajib, ayakuma, untuk berdiri atau untuk melakukan, siapa huwa atifal binafsi, dengan dirinya sendiri, bil harokah, untuk bergerak, al-ula, yang pertama, lil masyi, untuk berjalan. Famundu khalaqona, semenjak atau ketika Allah menjadikan ke kita, siapa Allah, ketika menjadikan kita, siapa Allah, ila dunya, lahir ke dunia, khalaqona, maka menjadikan siapa Allah pada kita, menjadikan mas'ulin, akan orang-orang yang bertanggung jawab, an anfusina, pada diri kita. Jadi anak bayi baru lahir, nangisnya sama, mau dia orang Afrika, bahasanya sama dengan orang Mesir, sama dengan orang kampung di Jawa, sama dengan orang di Papua, sama dengan orang di Amerika. Baru lahir, bahasanya bayi sama, itu kenapa ya? Kok bahasanya sama ya? Ada nggak yang bayi baru lahir baru minta es teh kayak gitu? Ada nggak? Nangis minta es teh gitu, es teh gitu, ada nggak? Rasanya nggak ada itu kan. Nah itu hebatnya. Bayi baru lahir bahasanya sama, mau di Afrika, mau di Arab, mau di Mesir, mau di Jawa, mau di pucuk gunung Jawa sana, mau di Kalimantan, Sumatera, itu kok ya bisa sama ya. Terus anaknya presiden ya tetap, anaknya menteri itu, anaknya tukang cari rumput sama. Nah, sesungguhnya bayi baru lahir pun punya tanggung jawabnya sendiri. Ayo, itu dipegang pipinya gini, dia mulutnya langsung plep, langsung membuka, ditempelin susu ibu langsung nyakot plek gitu. Nah itu lebih galak dari gigit bapaknya itu. Klep itu. Nah itu artinya apa? Baru lahir saja, yang punya tanggung itu dia punya tanggung jawab untuk mimik sendiri tuh. Atau ketika ibunya ngajarin berjalan, kalau dia nggak punya tanggung jawab sendiri, kakinya dia nggak akan bergerak-gerak. Ayo, dia diem aja, taruh diem kayak botol itu. Nah kalau ditaruh diem saja ya nggak bisa. Nah artinya apa? Ini penulis ini ingin menunjukkan bahwa tanggung jawab itu adalah semenjak Allah menciptakan ke kita, lahir ke dunia, kita sudah termasuk orang yang mas'ulinan anfusina. Bayi saja bergerak,
Ditempelin, belum ditempelin susu ibu itu belum ditempelin, ini baru dipegang pakai jari aja sudah dianggap ini, dikirain puntingnya susu ibu, langsung dolop itu. Nah, itu artinya apa? Bayi baru lahir pun mempunyai tanggung jawab pada dirinya, itu. Karena hunaka di sana ada. Nah, ini ada contoh lagi, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita ceritakan besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.